pagi datang dengan cahaya matahari yang masuk pelan lewat celah dinding rumah. Bu Sari terbangun dengan kepala masih terasa berat, tapi panas di badannya sudah sedikit turun. Tenggorokannya masih sakit, tubuhnya masih lemas, tapi ia bersyukur karena setidaknya ia bisa membuka mata dan bernapas dengan lebih lega. Di sampingnya Rina tertidur dengan posisi duduk bersandar ke dinding, sementara Doni tidur meringkuk dekat kaki ibunya. Melihat itu, hati Bu Sari terasa hangat sekaligus perih. Anak-anaknya pasti menemani semalaman. Rina, Doni, panggilnya pelan. Rina langsung terbangun, matanya sembab, tapi ia tersenyum saat melihat ibunya sadar. Ibu sudah bangun. Gimana rasanya? Lumayan nak, ibu gak sepanas tadi malam, jawab Bu Sari lirih. Doni ikut bangun dan mendekat. Ibu jangan kerja dulu ya hari ini, ibu harus istirahat. Bu Sari tersenyum kecil. Iya nak, hari ini ibu istirahat dulu. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Sari tidak bangun sebelum subuh untuk bekerja. Ia tetap bangun pagi, tapi hanya untuk duduk dan berdoa sebentar, lalu kembali berbaring. Rina izin tidak masuk sekolah hari itu untuk menemani ibunya. Sementara Doni tetap berangkat setelah memastikan ibunya sedikit lebih baik. Sepanjang hari, Bu Sari lebih banyak berbaring. Rina membuatkan teh hangat, menyiapkan nasi dan lauk seadanya. Meski masakannya sederhana, Bu Sari makan dengan lahap, bukan hanya karena lapar, tapi karena ia tahu itu adalah bentuk perhatian anaknya. Maaf ya nak, jadi merepotkan, kata Bu Sari. Rina menggeleng. Gak apa-apa bu, sekarang giliran Rina yang jaga ibu. Kata-kata itu membuat Bu Sari terdiam. Ia menatap wajah anaknya yang sudah mulai beranjak remaja. Dalam hatinya, ia sadar anak-anaknya tumbuh lebih cepat karena keadaan. Sore hari, beberapa tetangga datang menjenguk setelah mendengar kabar Bu Sari sakit. Ada Bu Rini, Bu Tuti dan Pak RT. Mereka duduk di ruang tengah yang sempit, membawa buah dan sedikit makanan. Bu Sari ini kebangetan, kalau sakit juga masih maksa kerja, kata Bu Tuti dengan nada setengah menegur. Bu Sari tersenyum malu. Maaf bu, saya takut kalau berhenti nanti nggak ada buat makan. Pak RT menghela napas. Kami semua di sini tahu ibu orangnya pekerja keras, tapi ibu juga harus jaga kesehatan. Anak-anak ibu masih butuh. Bu Sari mengangguk pelan. Iya pak, terima kasih sudah peduli. Dalam obrolan itu, mereka juga membahas soal biaya sekolah Rina. Rina sempat cerita ke gurunya tentang kondisi ibunya, dan kabar itu sampai ke telinga Pak RT. Nanti saya coba bicarakan ke sekolah dan warga. Kita lihat apa bisa dibantu sedikit-sedikit, kata Pak RT. Mendengar itu, mata Bu Sari langsung berkaca-kaca. Terima kasih banyak Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Jangan sungkan Bu, kita ini tetangga, kalau bisa saling bantu, kenapa tidak? Jawab Pak RT. Setelah mereka pulang, Bu Sari terdiam cukup lama. Hatinya terasa hangat. Selama ini ia merasa berjuang sendirian, tapi ternyata masih ada orang-orang yang peduli. Beberapa hari kemudian, kondisi Bu Sari mulai membaik. Ia belum sepenuhnya kuat, tapi sudah bisa beraktivitas ringan. Ia tetap tidak langsung kembali bekerja sekeras sebelumnya. Rina dan Doni terus mengingatkan agar ia tidak memaksakan diri. Suatu siang, Pak RT datang lagi membawa kabar. Ia mengatakan bahwa warga sepakat mengumpulkan sedikit bantuan, dan pihak sekolah juga bersedia memberi keringanan biaya untuk Rina. Memang tidak semua bisa tertutup, Bu, tapi setidaknya bisa meringankan, katanya. Bu Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung jatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya benar-benar terharu. Rina yang berdiri di samping ibunya ikut menangis. Ia memeluk ibunya erat. Bu, akhirnya ada jalan. Bu Sari mengangguk sambil mengusap air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dadanya sedikit lebih ringan. Tak lama setelah itu, pemilik warung tempat Bu Sari biasa membantu juga datang menjenguk. Ia mendengar kabar Bu Sari sakit dan merasa kasihan. Bu Sari, saya sebenarnya lagi butuh orang buat bantu di warung pagi sampai sore, nggak sampai malam. Kerjanya juga nggak seberat kemarin. Kalau ibu mau, nanti saya gaji bulanan. Meski nggak besar, katanya. Bu Sari terdiam, mencerna tawaran itu. Kerja lebih ringan dan gaji tetap, meski kecil, terdengar seperti harapan baru. Kalau
Ibu sanggup? Saya mau, Bu, jawabnya akhirnya. Ya sudah, kalau ibu sudah agak enakan, mulai minggu depan aja, kata pemilik warung itu. Setelah orang itu pergi, Bu Sari duduk termenung. Ia menatap Rina dan Doni yang terlihat senang. Ibu dapat kerja tetap, kata Rina dengan mata berbinar. Iya nak, mungkin ini jalan dari Tuhan, jawab Bu Sari. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Meski hidup mereka masih sederhana, ada rasa tenang yang mulai tumbuh. Bu Sari mulai bekerja di warung dengan jam yang lebih teratur. Ia pulang sebelum maghrib, sehingga masih punya waktu bersama anak-anak. Tubuhnya juga tidak terlalu dipaksa seperti dulu. Rina dan Doni jadi lebih semangat belajar. Mereka merasa sekarang punya tanggung jawab lebih besar. Mereka tahu perjuangan ibunya terlalu besar untuk disia-siakan. Suatu malam, setelah makan bersama, mereka duduk di ruang tengah. Doni mengerjakan PR, Rina membaca buku, sementara Bu Sari melipat baju. Ibu, kata Rina tiba-tiba, kalau nanti Rina sudah besar dan kerja, Rina mau bikin ibu bahagia. Bu Sari tersenyum. Sekarang saja ibu sudah bahagia nak. Lihat kalian sehat dan rajin, itu sudah cukup. Tapi nanti Rina mau ajak ibu jalan-jalan, lanjut Rina polos. Bu Sari tertawa kecil. Wah, ibu tunggu ya. Doni ikut nimbrung. Kalau Doni mau beliin ibu rumah yang gede. Mendengar itu, Bu Sari tertawa sambil menggeleng. Iya, tapi yang penting kalian jadi orang baik dulu. Di dalam hatinya, Bu Sari merasa ada semangat baru yang tumbuh. Meski jalan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan, kini ia tidak lagi merasa sendirian. Ada bantuan, ada kepedulian, dan yang paling penting, ada cinta dari anak-anaknya. Malam itu, saat semua sudah tidur, Bu Sari kembali duduk sebentar di dapur. Tapi kali ini air mata yang keluar bukan lagi air mata putus asa. Ia tersenyum kecil sambil menatap langit-langit rumah. Terima kasih ya Allah, bisiknya. Pelan-pelan kau tunjukkan jalan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan hati yang lebih tenang. Di tengah hidup yang masih sederhana, harapan mulai tumbuh, memberi cahaya kecil yang membuat langkah Bu Sari terasa lebih ringan.